Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kami ingin menyampaikan ucapan selamat kepada para lulusan yang telah berhasil tentunya menempuh pendidikan dengan penuh perjuangan. Semoga saudara-saudara kelak dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama pendidikan. Tentunya ini dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada para orang tua dan keluarga karena berkat dorongan, bantuan, pengertian Bapak Ibu semua dan keluarga sehingga para lulusan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan lancar. Pada hari yang berbahagia ini, para lulusan tidak lagi sebagai mahasiswa yang penuh dengan tugas akademik, tetapi telah menyandang gelar yang membanggakan. Namun tentu saja syarat dengan tanggung jawab, baik secara moral maupun intelektual. Bapak Ibu yang kami hormati, kebahagiaan ini tentu saja tidak hanya milik para wisudawan yang telah mencapai keberhasilan setelah menempuh perjalanan panjang yang penuh dengan suka dan duka tentunya. Kebahagiaan ini juga tidak saja milik orang tua dan handai tolan yang hadir menyaksikan anak-anak dan kerabat yang mencapai prestasi yang membanggakan ini. Kebahagiaan ini juga meliputi seluruh sivitas akademi Farmasi Prayoga Padang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi kesehatan di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai salah satu kampus yang terkemuka di bidang kefarmasian untuk jenjang D3 Farmasi di Kota Padang, Akademi Farmasi Prayoga Padang sesuai dengan visi yang disebutkan oleh Ibu Direktur tadi, yaitu menjadi institusi yang mampu menghasilkan tenaga teknis kefarmasian yang cerdas, holistik, peduli, dan berkompeten di dalam pelayanan kefarmasian khususnya di Sumatera Barat. Ini terbukti tentunya dari lulusan yang sudah banyak diterima bekerja baik di apotik, di klinik, dan di rumah sakit. Tidak hanya di Kota Padang saja tentunya, tetapi juga merambah sampai ke luar kota. Seperti Pekanbaru, Jakarta, Batam, dan lain-lain. Tapi Ibu Direktur juga sudah sampaikan begitu panjang lebar kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMN 2020-2024, pembangunan bidang kesehatan saat ini sedang fokus kepada pelaksanaan 6 pilar transformasi kesehatan. Antara 6 pilar tersebut ada salah satu yaitu transformasi kelima, yaitu transformasi sumber daya manusia kesehatan. Transformasi sumber daya kesehatan yang kompeten sesuai fungsi dan bidangnya. Tenaga kesehatan termasuk tenaga teknis kefarmasian merupakan bagian dari sumber daya manusia yang sangat penting perannya. Di mana perlu dipersiapkan tenaga kesehatan yang profesional dan terlatih di bidang masing-masing. Untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima pelayanan kesehatan, maka setiap tenaga kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi atau kita singkat dengan STR. Jadi setelah ini semua adik-adik tentunya akan mengurus STR. Dan surat izin praktek atau kita singkat dengan SIP.
Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki STR. Ketentuan baru tentang penerbitan STR dan SIP diatur di dalam undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Bahwa penerbitan STR dan SIP mengalami perubahan yang mendasar, di mana sebelumnya sekali 5 tahun dan sekarang berlaku seumur hidup. Kami yakin adik-adik semua sudah tahu ya dengan undang baru kita, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penerbitan STR dan SIP diperlukan tata cara penyelenggaraan registrasi dan perizinan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan dikeluarkannya surat edaran Menteri Kesehatan nomor 1911 tahun 2023 tentang penyelenggaraan registrasi dan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, permohonan STR baru diajukan kepada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, kita singkat dengan KTKI, bagi tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui aplikasi registrasi STR online. Sedangkan untuk penerbitan SIP diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu di daerah kabupaten kota dengan melampirkan STR dan surat keterangan tempat praktek. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hakikatnya pembangunan adalah kesinambungan dan perubahan, di mana hasil yang telah dicapai oleh pemerintah, khususnya pembangunan kesehatan, tidak terlepas dari peran Akademi Farmasi Prayoga Padang sebagai bagian dari institusi pendidikan yang ada di Sumatera Barat. Peran institusi pendidikan sangat dibutuhkan di dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang ada. Untuk itu diperlukan berbagai upaya dan terobosan dari Akademi Farmasi Prayoga Padang dalam mengorganisir seluruh kekuatan SDM bidang kesehatan, disertai dengan pemanfaatan teknologi untuk dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Diharapkan juga Akademi Farmasi Prayoga Padang secara konsisten selalu membenahi diri dengan meningkatkan profesionalisme dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peran Akademi Farmasi Prayoga Padang sangat menentukan di dalam meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan di dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup di dalam mewujudkan masyarakat Indonesia sehat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Akademi Farmasi Prayoga Padang yang telah membantu pemerintah Provinsi Sumatera Barat di dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan, terutama di dalam pemenuhan SDM kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian saja sambutan yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati. Mudah-mudahan keberhasilan yang sudah dicapai memberikan manfaat pada bangsa dan negara. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi upaya dan langkah kita bersama. Demikian saja, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, Kepala LLDikti Wilayah 10 atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat atau Ibu yang mewakili, pengurus, pembina dan kepala sekolah di lingkungan Yayasan Prayoga Padang, bersama pelaksana kegiatan Yayasan Prayoga, Ketua Senat dan para anggota Senat Akademi Farmasi Prayoga Padang, dan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga. Bapak Ibu, orang tua, wali dari para wisudawan yang berbahagia pada hari ini. Mengawali sambutan ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita karena berkat pendampingan yang maha kuasa yang terus menerus dan memampukan kita untuk berada di tempat ini. Hari ini kita dalam rangka juga memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober dan juga mengikuti upacara wisuda bersama Akademi Farmasi Prayoga Padang dan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Prayoga, program Alimadya dan Sarjana. Seremoni wisuda adalah momentum yang penting bagi para orang tua dan keluarga yang telah berkontribusi terhadap keberhasilan wisudawan-wisudawati. Terlebih bagi kami, para pengelola dan para dosen yang telah mengantarkan kelulusan dari para wisudawan. Yang kami kasihi, para wisudawan yang baru dilantik. Hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi saudara-saudari. Ada perjuangan dan pengorbanan untuk mencapai kelulusan ini. Puji dan syukur sudah layak, pantas dan patut saudara ungkapkan sebagai seorang yang beriman atas penyelenggaraan ilahi dalam hidup saudara. Selamat atas keberhasilan saudara, selamat atas kelulusan yang telah dicapai. Menjaga nama baik alma mater itu adalah suatu kewajiban. Yang lebih utama adalah saudara menjadi pribadi yang luar biasa dengan gelar yang saudara miliki. Membagikan pengalaman dalam dunia kerja ataupun sebagai pelaku usaha. Tampil penuh percaya diri, cerdas, dan tetap rendah hati dan bersahaja. Kami sangat mengharapkan bagi saudara-saudari untuk mampu menciptakan lapangan kerja, berwirausaha dan berkreativitas. Karena sebagai salah satu lulusan pendidikan vokasi yang menurut saya pada hari ini banyak sekali peluang-peluang kerja bagi lulusan Akademi Farmasi khususnya yang kita lihat dalam dunia kesehatan, dalam dunia, ini mungkin sedikit saya tambahkan, dalam dunia kosmetika yang kita lihat pada akhir-akhir ini, perkembangannya sangat luar biasa. Jadi saya sangat mengharapkan, tadi saya mengamati dari skripsi ataupun tugas akhir yang adik-adik tulis, sebenarnya itu bisa dikembangkan lagi. Karena beberapa kita lihat lulusan farmasi ini sebenarnya adalah lulusan yang bisa mandiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dimulai dari usaha-usaha yang kecil, industri-industri rumahan. Begitu juga dari adik-adik lulusan dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing yang saya harapkan jangan hanya terpaku pada bahasanya, tetapi banyak sekali peluang-peluang kerja ataupun peluang karir dan wirausaha yang bisa adik-adik lakukan. Terutama seperti penterjemah. Penterjemah itu kalau saya katakan adalah satu profesi yang sangat menguntungkan. Adik-adik tidak perlu berkantor, adik-adik bisa freelance, adik-adik bisa mengerjakan beberapa job sekaligus. Dan menjadi pengajar bahasa asing itu dimulai dari usia yang paling kecil, dari toddler sampai senior high school.
itu juga merupakan satu peluang kerja yang bisa adik-adik kerjakan tanpa harus menjajakan ijazah itu kepada perusahaan demi perusahaan. Ya, jadi di sini STBA ini memiliki satu peluang kerja yang saya bisa katakan bisa dikerjakan sendiri dengan cara keberanian untuk memperkenalkan diri Anda. Karena apabila Anda bisa mengkolaborasikan antara dunia internet sekarang ini dengan profesi Anda sebagai seseorang lulusan bahasa asing, maka pekerjaan Anda itu bukan terbatas di Kota Padang, bukan terbatas di Indonesia, tetapi all around the world saudara-saudari bisa bekerja secara mandiri. Ya, bekerja itu ada 3. Kita itu harus bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Jadi jangan mengandalkan hanya bekerja keras. Orang yang smart itu adalah orang yang menguasai dunia. Hendaknya ilmu yang kita peroleh semakin dapat meningkatkan keimanan dan kesejahteraan saudara dalam menjalani panggilan hidup saudara di masa yang akan datang. Dengan demikian mampu membawa sukacita, nama baik, dan menjadi berkat bagi saudara semua, baik dalam keluarga, masyarakat, dan dunia pada umumnya. Sekali lagi, saya mewakili daripada Pastor Padomuan Benediktus yang tidak dapat pada hari ini. Salam selamat kepada kita semua. Profisiat, Tuhan memberkati. Selamat siang.